Ini bagian gongsol. Dari sini jauh nggak? Harga bahan-bahan bangunan sangat mahal. Mengerjakan bagian atas supaya cepat. Mentari pagi menyapa penuh harapan, burung bernyanyi dalam kedamaian. Kita berbagi dengan rasa syukur, menjaga bumi dengan jujur. Singgasana alam, tempat kita berteduh, berbagi ikhlas tanpa pernah mengeluh. Hijau dedaunan setia menemani, alam mengajarkan arti hati yang murni. Mari genggam tangan, satukan jiwa, rawat bumi kita warisan bersama. Dalam ikhlas ada cahaya, alam tersenyum penuh bahagia. Singgasana alam, tempat kita berteduh, berbagi ikhlas tanpa pernah mengeluh. Hijau dedaunan setia menemani, alam mengajarkan arti hati yang murni. Singgasana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Bayu Andika. Semoga apa yang telah disisikan menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini adalah hari ketiga saya berada di Kampung Nagrak untuk kontrol penuh pembangunan bedah rumah Depkan. Bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana perkembangannya, ikuti terus videonya. Assalamualaikum. Berangkat sekolah. Dari sini jauh nggak? Bentar. Dari sini jauh nggak? Berapa menit? 15 menit. Ya, yang rajin sekolah. Nih Depkan, bagi-bagi sama temennya. Ayo, sok berangkat. Sebelum lanjut untuk melihat perkembangannya, saya akan perlihatkan terlebih dahulu yang menjadi alasan saya mengapa rumah ini untuk MCK-nya atau kamar mandinya akan dibuat di luar. Ini rumah neneknya Depkan. Untuk toren sudah saya beli, untuk air pun sudah mengalir. Di sana terlihat ada selang. Mana kopi? Mana kopi mana? Mana kopi? Ngopi heula lah.
Untuk GRC kemarin beli 60 lembar. Nah, inilah yang menjadi alasan saya mengapa saya akan membuat untuk MCK atau kamar mandi rumah Depkan, MCK-nya di luar. Ini alasannya. Karena untuk neneknya atau emak pun ya hanya seperti ini, belum lagi airnya. Tuh. Kecil banget. Nah, ini klosetnya. Waduh. Maka dari itu setelah saya musyawarah sama tim dari Bapak Bayu Andika, keputusannya untuk MCK ini akan kami buat di sini di luar. Di sebelah sini posisinya. Di bawah. Sebelum saya lanjut menginformasikan perkembangan pembangunan bedah rumah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai kamar mandi. Seperti yang sudah sahabat saksikan, untuk kamar mandi neneknya Depkan seperti itu. Maka dari itu hasil musyawarah saya bersama tim Bapak Bayu Andika untuk kamar mandi bedah rumah ini akan kami buat di luar. Supaya satu kamar mandi bisa digunakan oleh neneknya Depkan dan saudaranya yang di atas. Selanjutnya untuk ukuran, pertama saya membuat RAB-an kepada Bapak Bayu Andika. Ukuran rumah ini lebarnya 4,5 meter, panjangnya 6,5 meter dengan 2 kamar di dalamnya. Sehubungan saya melihat kondisi daripada lahan lemahan yang tidak bisa dipaksakan untuk membuat ukuran 4,5 meter sehingga lebarnya dikurangi. Yang awalnya 4,5 meter jadi 4 meter ke 6,5 meter. Selanjutnya untuk harga bahan-bahan bangunan. Terus terang dalam pembangunan bedah rumah ini sangat mahal. Karena melihat kondisi jalan dan jarak tempuh yang sangat jauh. Dari material sampai ke Kampung Nagrak itu kita harus menempuh perjalanan 2 jam. Itu dalam kondisi jalan kering. Kalau kondisi musim hujan seperti ini bisa lebih. Maka dari itu harga bahan-bahan bangunan sangat mahal. GRC yang nomor 1 sampai ke Kampung Nagrak ini harganya 95.000. Yang nomor 2 85.000, yang nomor 3 75.000. Supaya bisa menghemat biaya dalam pembangunan bedah rumah ini, saya menggunakan GRC yang 75.000. Artinya GRC yang harga 75.000 itu kualitasnya standar, tidak terlalu bagus dan tidak juga terlalu jelek. Begitupun asbes, sama biaya ongkosnya sangat mahal. Semen per satu satnya 30.000 dalam kondisi jalan kering. Hebel kurang per 1 kubik sampai ke Kampung Nagrak ini 450.000 dalam kondisi jalan kering. Itu kurang per 1 kubik. Karena melihat daripada kondisi jalan yang tanjakannya luar biasa. Kalau untuk kayu, alhamdulillah di sini kayu ada penurunan. Berbeda ketika saya membangun rumah Mak Cucun, harga kayu memang di sana itu lebih mahal. Per 1 kubiknya 1.700.000. Di sini untuk kayu per 1 kubiknya 1.400.000. Insya Allah nanti saya izin kepada Bapak Bayu Andika, kalau seandainya beliau mengizinkan untuk saya mempublikasikan semua pengeluaran pembelanjaan dalam pembangunan bedah rumah ini, insya Allah akan saya sampaikan. Tapi kalau seandainya beliau tidak mengizinkan, cukup saya membuat laporan kepada Bapak Bayu Andika. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabatku yang sering berkomentar mengenai hal itu. Sekarang mari kita lihat untuk pembangunan bedah rumah ini hasil kerja 2 hari. Perkembangan hasil kerja 2 hari. Kalau kita melihat daripada kondisi lahannya sebetulnya masih luas sampai ke sana. Hanya saja lahannya seperti ini.
Untuk di bagian ini nanti akan dirapikan, dipancuh menggunakan bambu sampai ke ujung sana. Untuk jenis kayu yang kami gunakan di sini kebanyakan jengjing. Tapi untuk pohonnya sudah tua, sudah besar. Terlihat dari warnanya coklat dan itu sudah sangat keras. Ukuran daripada rumah ini panjang ke sini 6,5 meter, untuk lebarnya 4 meter, 3 kamar di dalamnya. Karena awal saya membuat RABN kepada Bapak Bayu Andika untuk panjang 6,5 meter ini 2 kamar di dalamnya, sehubungan untuk MCK-nya akan kami pindahkan keluar, sehingga yang tadinya MCK-nya di dalam itu dibuat kamar. Nanti untuk ukuran dapurnya akan kami sesuaikan supaya tidak terlalu memanjang. Di bagian sinilah nanti untuk ruangan tamu, diberi jendela ke sini dengan ditutup buka supaya sirkulasi udara keluar masuknya itu lebih leluasa dengan pemandangan ke sananya sawah. Di bagian depan di sini nanti akan kami beri 3 anak suhunan, sama modelnya dengan model rumah Mak Cucun. Di bagian sini nanti kamar maju sama akan diberi jendela ditutup buka. Untuk kamar yang kedua, yang ketiga pun sama. Jendelanya ditutup buka supaya sirkulasi udara bisa keluar itu lebih leluasa. Ke sana itu ada mepet di bagian pinggir. Nanti akan kami rapikan supaya nanti curamnya air hujan tidak langsung ke sana. Menjaga daripada nanti ada uruyan atau longsor tanah. Hari ketiga kami mulai mengerjakan bagian atas supaya cepat ketutup. Sehubungan masih musim hujan, kalau atasnya sudah tertutup dalam kondisi hujan pun kami masih tetap bisa bekerja. Dalam pemasangan bagian atas, kalau menggunakan asbes ya tentu harus ahli, karena ukuran daripada turunnya dari atas sampai ke sini itu harus pas dengan ukuran penutup asbes atau bubungnya. Karena kalau terlalu tinggi ya tidak akan nutup, kalau terlalu ke bawah juga ya tentu itu akan sawer ke dalam. Maka dari itu di bagian atas harus betul-betul rapih sesuai dengan lekukan penutup asbes atau bubung seperti itu. Dan ini untuk papan, bisa dilihat meskipun jengjing tapi warnanya ini sudah coklat, sudah kemerah-merahan. Itu artinya untuk kayu ini sudah tua, sudah bertahun-tahun, dan sudah bisa dipastikan kalau kayu sudah tua seperti ini ya sudah keras. Yang di atas itu adalah panel jenis kayu jabon. Kalau yang ini jengjing. Nah, sudah kemerah-merahan seperti ini. Untuk kayu masih kurang. Kenapa saya cicil? Karena dalam hitungan pembangunan seperti ini saya hitung secara rinci. Seperti pasagian atau tiang itu berapa, untuk gordengnya berapa, kemudian untuk kusen berapa, seperti itu supaya menjaga ada bahan lebih seperti itu. Ini bagian kamarnya 1, 2, 3. Bagian sana itu adalah bagian tengah rumah atau ruangan tamu. Ke sana itu arah kiblat, ke sebelah sini
arah matahari. Dan nanti disinilah titik yang akan kami buat untuk MCK. Ini akan dibongkar, kemudian di sini ya lebih bagusnya ada balongnya. Untuk air sudah mengalir, sudah lancar, terlihat untuk selangnya. Sementara kami tarik ke atas karena kami mengutamakan untuk rumah ini selesai. Setelah selesai baru kami akan membuat untuk MCK atau kamar mandinya. Alhamdulillah semuanya kompak, saudara emak, luar biasa. Dari awal membawa bahan-bahan bangunan sampai ke sini mereka kompak banget, karena turunnya material di sana di jalan rayanya Kampung Nagrak tuh yang ada tiang listrik yang di sana. Itu titik turunnya GRC dan asbes. Kemudian dibawa ke sebelah sini melewati yang di sana ada pohon aren, kebun bambu, ya cukup lumayan jauh. Alhamdulillah. Kalau seandainya dikerjakan oleh orang lain ya tentu akan mengeluarkan biaya. Sehubungan warga di sini gotong royongnya masih sangat kompak. Belum lagi untuk saudara emak juga sama, alhamdulillah. Jadi dalam membawa GRC, kemudian untuk asbes dari tiang listrik dari sana sampai ke sini tidak mengeluarkan biaya. Alhamdulillah. Di bagian kanopi di sini, bagian gongsol sama dengan model rumah Mak Cucun. Hanya saja di bagian balainya nanti saya akan perhitungkan kalau seandainya RAB-nya mencukupi untuk bagian bawahnya di peluring atau menggunakan keramik, insya Allah saya akan menggunakan itu. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, ya di sini kami akan menggunakan kayu. Sehubungan untuk semen pun harganya untuk ongkosnya saja sampai ke Kampung Nagrak itu per satu sak 30.000 lebih. Itu menggunakan mobil dalam kondisi jalan kering. Sehubungan sekarang kan musim hujan, ya mungkin bisa lebih untuk ongkos semennya. Maka dari itu insya Allah untuk di bagian halamannya nanti saya akan sesuaikan dengan RAB-an yang telah saya laporkan kepada Bapak Bayu Andika. Inilah yang menjadi kunci kerapihan dalam pemasangan asbes. Kalau terlalu tinggi tidak akan ketutup sama wubungnya. Kalau terlalu rendah ya penutupnya akan nyekah seperti ini, sehingga akan mengakibatkan sawer. Jadi turunnya hitungan derajat itu harus pas dengan asbes, dengan wubung penutup asbes. Pengan, ya, ya, kagukan angkat. Berat, aduh. Berat berat kayak kieu mah kayak paskeun ke dia sok kayu naon ieu Bogor menee dia mah naon bah menee berat ya kayak teh. Berat.
Di dia namina naon menee. Manii. Sok tuh. Tuh. Pas dipaku. Pas. Hanapna. Apa kena tak? Ya. Siap. Tuh itu kada hilap can dipaku tuh. Berat. Ya. Hayo gosrek, Kang Udin, gosrek. Alhamdulillah hari ketiga, insya Allah, bismillah untuk bagian atasnya sudah dipastikan bisa tertutup. Semoga tidak turun hujan. Sepertinya untuk laporannya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.